Assalamualaikum Pak, saya Nur Aziza dari Yayan Ponorogo, jurusan PAI. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak mengenai materi aspek penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu apa saja yang dinilai dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan tersebut dalam pembelajaran. Kalau pengetahuan sikap itu yang satu, ketika di dalam kelas seperti apa, maksudnya dia tidur di dalam kelas itu saja termasuk penilaian sikap. Terus celometan di dalam kelas juga pengetahuan sikap. Tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru juga pengetahuan sikap. Bahkan penilaian sikap itu dilakukan juga di luar kelas. Nah, dilakukan di luar kelas. Tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas itu malah banyak. Dan itu setiap guru bisa memberikan penilaian sikap, dimasukkan dalam penilaian sikap di mapelnya bisa. Itu kalau penilaian sikap. Terus yang selanjutnya kalau dari aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan ya tentunya mengenai bagaimana kemampuan peserta didik itu menangkap materi-materi yang dijelaskan atau materi-materi yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru yang mengajar. Contoh, kalau saya mapel akidah akhlak, kalau saya menerangkan materi tentang riya, otomatis mereka sebagaimana bisa memahami apa itu riya, bahayanya riya itu seperti apa, terus nanti untuk bahayanya dalam diri sendiri dan orang lain itu seperti apa. Yang penting bisa memahami itu dan nanti bisa menghindari dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perbuatan akhlak tercela tersebut. Itu tentang terkait penilaian pengetahuan. Jadi intinya kalau diberi apa itu pekerjaan, suruh garap isian atau isian itu nilainya bagus, jawabnya benar, itu namanya aspek pengetahuan. Terus yang lain dari aspek keterampilan. Kalau aspek keterampilan itu biasanya dari segi praktek. Dari segi praktek itu contoh, silakan nanti buat video tentang harus mempraktekkan bagaimana mempraktekkan akhlak terpuji tentang apa itu tidak apa itu jenenge rojak, bukan rojak ini mengharap ridhone pangeran. Jadi harus biasanya saya itu kan memberi tugas seperti itu. Nah, intinya kalau aspek keterampilan itu satu tentang bagaimana siswa itu actionnya, kreativitas, inovasinya seperti apa tentang materi yang disampaikan. Intinya dari prakteknya. Tadi contoh ya, kerjakan kasus dan lain sebagainya itu nanti masuknya juga di keterampilan. Pertanyaan yang kedua, apakah di dalam teknik atau bentuk penilaian pada 3 aspek tersebut berbeda-beda dan bagaimana penerapannya? Maksudnya gimana? Kan tadi di atas kan ada 3 aspek penilaiannya kan berbeda-beda itu pengetahuan, keterampilan. Nah ini kok teknik penilaiannya itu berbeda-beda bagaimana? Kalau teknik penilaiannya sikap itu kan tidak bisa diukur ya, maksudnya kalau sikap tidak bisa diukur, yang pengetahuan dan keterampilan itu yang bisa diukur. Kalau sikap itu tidak bisa diukur.
sikap itu ya karena ya akhlak, jadi kan tidak bisa diukur, itu sikap. Nah, kalau yang pengetahuan dan keterampilan itu bisa terukur karena mungkin ada ambang batas KKM-nya, pengetahuan dan keterampilannya. Jadi KKM-nya kalau di MAN itu kan 75. Nah, 75 itu nanti bisa lolos, maksudnya bisa tidak remedi. Ya, seperti itu. Lah itu ambang batas nilainya seperti itu. Itu kalau aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan sama. Nanti ukurannya sama. Berarti kalau Yang yang beda sikap sikap. itu tekniknya bagaimana? Pengamatan ngoten. Ya sikap itu lebih dari pengamatan dan guru punya checklist. Checklist ya biasanya guru itu diberikan satu lembar atau beberapa lembar terkait tentang checklist bagaimana siswa ini nama, terus nanti kedisiplinan, terus perapian, terus sopan santun, itu nanti bisa guru itu setiap masuk di kelas bisa checklist itu. Nah itu tapi fleksibelnya itu ya nanti tidak setiap masuk kelas harus nyentang. Ya idealnya setiap masuk kelas itu guru ya harus punya itu data itu. Ketika nanti mau mengukur sebagaimana sikapnya siswa itu antar siswa satu dengan yang lainnya. Iya. Tapi rata-rata secara keseluruhan di sikap itu guru itu tidak mungkin memberikan sikap yang berbeda huruf kok A B terus C yang enggak mungkin. Pasti itu disamakan walaupun beda itu kalau sudah terlanjur itu pasti B. Nah, terlanjur roto elek ngono kan pasti B. Enggak mungkin C. Pasti B. Nah, rata-rata itu pasti A. Itu semua ada standarnya. Ada checklistnya itu. Menurut Bapak, apakah ketiga aspek tersebut saling berhubungan? Ya saling berhubungan betul. Kalaupun ya tidak melaksanakan salah satu nanti ya, karena gini, perangkatnya tiga aspek penilaian itu saling berkaitan. Perangkatnya seperti itu. Contoh di rapot pun ya, kalau tidak ada sikap ya nanti biar tidak pas. Maksudnya ya kurang. Contoh kalau kurikulum K13 itu kan pasti ada penilaian sikap, nanti seperti apa ada penilaiannya. Kalau tidak ada kan ya pasti nanti guru itu ya pasti dicari harus memberikan nilai itu. Terus pengetahuan juga. Nah ketiga-tiganya ya saling berhubungan. Kalau enggak ya nanti ya tidak akan tidak akan terukur sebagaimana siswa itu di semester ini ya mampu enggak nanti naik ke semester selanjutnya. Jadi untuk mengukur bisa naik di semester selanjutnya itu ya ketiga aspek itu. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tiga-tiganya itu kalau semuanya tuntas nanti bisa naik ke semester selanjutnya. Apakah dalam kurikulum Merdeka dalam penilaian mencakup ketiga aspek tersebut atau hanya berfokus pada satu aspek saja? Kalau di kurikulum Merdeka itu ada keterampilannya yang tidak ada di kurikulum Merdeka kita ya. Keterampilannya ada, soalnya saya itu kalau ngisi, saya kan ngajar kelas 12 dan kelas 12 itu kan belum pakai kurikulum Merdeka. Ya mungkin kalau kamu mengetahui, saya itu kan juga ngisi RDM apa digital madrasah itu kan di rapotnya itu kan simple. Kalau di K13 kan ada penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, itu semuanya diisi. Nah di situ
kalau di kurikulum Merdeka kok hanya misi satu saja. Maksudnya misi satu saja di rapotnya. Jadi itu keterampilan sama pengetahuan sama sikap jadi satu. Jadi satu. Dijadikan satu. Soalnya saya belum sebegitu detail mengetahui secara penuh dan menerapkan kurikulum Merdeka. Makanya saya itu pun saya juga masih belajar semuanya. Bapak Ibu guru yang ada di madrasah itu semuanya masih tahap pendalaman tentang kurikulum Merdeka. Apakah Bapak merasa kesulitan atau terdapat hambatan dalam melaksanakan penilaian tersebut? Ya selama ini ya hijau-hijau aja. Dan kalau keberatan ya kalau memang sudah tugasnya ya tidak keberatan. Kalau itu kan sudah memang profesinya ya itu sudah tugasnya ya tidak keberatan, dan itu pun sudah menjadi kebiasaan dan harus dilaksanakan setiap nanti mau penilaian ya harus dilaksanakan ketiga-tiganya itu ya dilaksanakan semua dan harus dituntaskan. Ya enjoy aja. Lalu langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan penilaian tersebut? Kalau saya ya mungkin nanti bisa ditambahkan, kalau mungkin bisa wawancara dengan guru lain atau siapa. Kalau saya itu langkah-langkah untuk langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian. Satu itu yang pertama tetap siswanya. Satu siswa itu aktif tidaknya siswa itu nomor satu. Yang kedua terus aktif tidaknya siswa itu terkait penerimaan terhadap materi yang disampaikan. Itu nomor siji. Jadi terkadang guru itu bisa memberikan nilai dengan mudah itu cukup hanya mengetahui secara umum. Terus akhirnya memberikan nilai itu mudah dengan didukung dengan data-data yang sudah ada setiap pertemuan masuk di kelas itu. Kadang kan tidak tahu ya, kadang di kelas itu kan dari sekian banyak siswa itu kan mungkin ada pengetahuan apa itu nilainya semuanya ini bocah ini kok ya pinter, tapi kan kudu didelok iki pinter tapi kelakuannya kok rodok ngene. Nah ngono biasanya ngono, iki pinter tapi kok perbuatannya rodok ngene, berarti nanti nilainya bisa terukur. Dan itu terkadang nurani guru itu main. Nah itu aspek yang tidak dimiliki, yang mungkin guru-guru pemula itu yang belum mengetahui. Tapi kalau guru-guru yang lama itu kadang sudah mengetahui betul. Orang kudu bocah sing pinter, sing oleh biji api. Tapi kadang sing biasa-biasa, kadang rapat kayak pinter neng didukung dengan sikapnya yang baik itu terkadang nilainya juga bagus. Ya seperti itu, mempengaruhi nilai juga. Nah kalau saya, karena saya guru akidah akhlak, guru agama ya, yang paling penting ya saya harus perhatikan satu pertama akhlak siswa. Itu kalau akhlaknya bagus, insya Allah semuanya baik pengetahuan maupun keterampilan saya anggap bagus. Tapi kalau siswanya pointer apa ya apa, tapi akhlaknya jelek, pasti nilainya juga akan jelek. Itu saya kalau guru akidah, soalnya saya guru akidah. Nanti beda lagi di guru yang lain. Nanti ukuran sing saya perhatikan yang pertama. Gampang. Terakhir Pak, untuk tujuan apa seorang guru melakukan penilaian tersebut? Iya itu maksudnya. Hasil akhir. Ya. Outputnya. Ya bagaimana kok dan
Ya ben piye? Bocah ya ben ngerti aku ki bae pinter, aku ki kapasitasku sakmene, aku ki bae aku iso ya bae ya. Dadi piye? Mengukur kemampuan siswa. Bener apa salah? Iya. Mengukur kemampuan siswa seberapa jauh kemampuan yang dimiliki baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Dan mereka nanti akan tahu sendiri dengan hasil yang dicapai. Bisa memahami maksudnya. Nanti bisa dikelas sendiri lah. Kurang lebihnya sudah cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nanti jika ada kurangnya bisa nanti menghubungi lagi. Kalau ya semampu saya bisa saya jawab, kalau enggak ya enggak saya jawab. Ya terkait nanti jika ada pembahasan di kampus terkait kurikulum merdeka di Man 1 Magetan, kurikulum merdeka itu hanya diterapkan di kelas 10 kelas 1-nya, yang kelas 11 dan 12 belum bisa diterapkan kurikulum merdeka karena masih tahap uji coba kalau di Man 1. Kalau sekolah yang lain saya tidak tahu, mungkin seperti